Psikopat wanita dengan nilai sempurna berasal dari Korea Selatan. Siapakah Lady Yom? Saksikan terus di Tusi Story. Tusi. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini aku akan membahas cerita tentang psikopat cantik nan sadis yang berasal dari Korea Selatan yang disebut sebagai Lady Yom. Psikopat cantik ini membunuh dan juga menyakiti orang-orang terdekatnya cuma untuk mendapatkan uang asuransi yang dia gunakan untuk berfoya-foya. Aksi Lady Yom terjadi pada awal tahun 2000 dan dia melakukannya selama lebih dari 5 tahun sampai akhirnya Lady Yom ini tertangkap. Nah, Lady Yom ini guys melakukan semua aksi kriminalnya tanpa rasa bersalah dan benar-benar dengan cara yang gak habis pikir. Nah, daripada kalian penasaran nih tentang ceritanya psikopat cantik ini, mendingan langsung aja kita mulai. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. Now, let the story begin. Lady Yom lahir pada tahun 1976 dan sebenarnya dia ini lahir dari keluarga yang berkecukupan. Keluarganya juga nggak punya masalah apa-apa, pokoknya keluarganya baik-baik aja. Nggak ada faktor yang bisa membuat dia menjadi psikopat. Dan dia pun tumbuh menjadi gadis yang cantik dan memiliki postur tubuh yang tinggi. Pokoknya ya wanita-wanita cantik gitulah. Bahkan kata keluarganya, Lady Yom ini mirip sama artis Korea yang bernama Park Jin Hee. Maka dari itu guys, dia terkenal sebagai pembunuh berantai cantik di Korea. Pokoknya menurut keluarganya Lady Yom, dia itu adalah sosok wanita yang baik, cantik, good looking. Tapi ada satu sifat buruk yang juga diakuin sama semua keluarganya. Lady Yom selalu pegang uang cash yang banyak dan dia selalu menghambur-hamburkan uang itu untuk beli sesuatu yang gak penting. Sampai di awal umur 20-an, Lady Yom pun menikah dan dari sinilah aksinya dimulai. Nah, dari pernikahannya ini, Lady Yom pun dikaruniai seorang anak perempuan. Tapi sayangnya guys, beberapa tahun setelahnya, anaknya ini meninggal dunia karena jatuh dari ketinggian. Hal ini menyebabkan Lady Yom jadi benci dan gak cinta lagi sama suaminya. Dan dia balik ke kehidupannya yang dulu yang suka hambur-hamburin uang. Sampai akhirnya datang pikiran untuk ngerjain suaminya. Nah, suatu hari suaminya ini diberikan minuman yang udah dikasih obat tidur guys. Udah kan, abis suaminya minum, dia tuh langsung tertidur lelap kayak orang pingsan. Dan di saat itulah Lady Yom menusuk mata suaminya pakai peniti guys. Peniti, coba kalian bayangin, mata suaminya ditusuk pakai peniti. Jadi waktu matanya nih ditusuk sama peniti, suaminya ini bener-bener dalam keadaan tidur yang dalam, kayak orang pingsan gitu. Pokoknya nggak sadar kalau matanya ditusuk sama peniti sampai akhirnya dia bangun dan buta. Suaminya ini nggak ada curiga sama sekali guys sama istrinya. Karena istrinya tuh udah meyakinkan kalau pada malam itu ada orang yang menyelinap masuk ke rumah mereka dan melakukan hal buruk sampai suaminya ini menjadi buta. Nah, keluarga suaminya ini juga nggak ada curiga sama sekali sama Lady Yom. Karena di depan keluarga suaminya, Lady Yom ini menunjukkan sifat wanita yang tulus, baik hati, polos, bener-bener gak kelihatan kalau dia punya niat buruk. Apalagi waktu suaminya ini dirawat di rumah sakit, Lady Yom benar-benar merawat suaminya dengan sangat baik dan juga dengan sangat sabar. Sampai 1 tahun kemudian, suaminya ini disiram pakai air panas guys, sampai menyebabkan luka bakar serius di tubuh suaminya. Tapi untungnya suaminya selamat. Nah, di sini suaminya juga gak curiga apa-apa dan mereka tetap melanjutkan hidup normal. Karena Lady Yom nih udah gemes banget sama suaminya yang gak mati-mati. Beberapa bulan kemudian suaminya ditusuk guys pakai
pakai pisau berkali-kali. Sampai akhirnya suaminya nggak selamat waktu dibawa ke rumah sakit. Nah, di aksinya ini Lediom berhasil memberikan alibi yang bikin dia nggak dicurigain siapa-siapa kalau udah ngebunuh suaminya. Dia bilang ada yang menyerang mereka waktu lagi tidur sampai akhirnya orang itu membunuh suaminya. Lediom juga bilang kalau suaminya ini suka menyiksa diri sendiri karena kesel sama hidupnya kenapa dia bisa buta. Nah, rencana pertamanya pun berhasil dan dia akhirnya mendapatkan uang asuransi kematian suaminya sebesar $200.000 yang dia pergunakan untuk berfoya-foya dengan membeli pakaian, minuman alkohol, dan pergi party. Sampai suatu saat uangnya pun habis dan dia memutuskan untuk mencari siapa target selanjutnya. Kurang dari 1 tahun setelah kematian suaminya, Lediom menikah lagi dan dia pun hamil dari pernikahan keduanya. Tapi guys, beberapa bulan setelah pernikahannya itu, Lediom melakukan teknik yang sama untuk ngerjain suaminya. Kasih obat tidur di minuman suaminya, dan waktu suaminya nih terlelap kayak orang pingsan, mata suaminya nih diculek lagi guys pakai peniti. Dan akhirnya suami keduanya ini buta lagi. Nah, udah 2 kali kejadian suami dari Lediom buta, tetap aja guys gak ada yang curiga sama si Lediom ini. Keluarga suaminya yang kedua ini juga sama guys, sama kayak keluarga suami pertamanya. Gak ada curiga sama sekali sama si Lediom. Bener-bener Lediom ini terlihat innocent. Apalagi waktu Lediom merawat suaminya dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran juga penuh perhatian. Sampai Lediom ini diberi julukan Amazing Wife. Beberapa bulan kemudian suaminya masuk rumah sakit lagi. Katanya ada masalah kesehatan. Nah, dijenguklah sama keluarga suaminya ini. Dan kata dokter gak ada masalah apa-apa. Suaminya tuh sehat, gak punya penyakit. Suaminya juga bisa pulang cepet setelah beberapa hari dirawat di sana. Udah dong, setelah itu pun keluarganya pulang. Nah, setelah tengah malam ada kabar kalau suami Lediom ini meninggal. Waktu dikabarin, keluarga suaminya ini merasa aneh guys, karena sebelum mereka pulang, suami Lediom tuh bener-bener terlihat seger. Tapi beberapa jam kemudian, suaminya Lediom ini dinyatakan meninggal. Nah, setelah acara pemakaman, keluarga suaminya menyuruh Lediom untuk menggugurkan kandungannya karena masih 3 bulan dan menyuruh Lediom untuk menjalani hidup baru. Tapi dengan lembut Lediom bilang, "Gak usah, saya ingin menjaga bayi ini sebagai kenangan dari suami saya." Karena perkataan itu, keluarga suami Lediom pun tersentuh dan bener-bener gak menaruh curiga sama sekali sama Lediom. Bener-bener masih dianggap sebagai amazing wife. Tapi satu hal yang mereka gak tahu, kalau Lediom sudah merencanakan pembunuhan suaminya. Bahkan, Lediom sudah mendaftarkan pernikahan mereka di catatan sipil tanpa sepengetahuan suaminya. Karena uang dari asuransi kematian suaminya nggak akan keluar kalau pernikahan mereka tidak terdaftar di catatan sipil. Jadi udah bener-bener terencana banget guys. Karena setelah uang asuransinya keluar, Lediom langsung menghilang, gak ada kabar sama sekali. Dan uang ratusan ribu dolar ini dia gunakan untuk berfoya-foya, membeli pakaian, minuman alkohol, pergi clubbing, pokoknya ngelakuin semua yang dia mau. Nah, dengan uang itu, Lediom cuma bertahan 1 tahun. Berarti dia harus cari uang lagi. Apalagi saat itu anaknya udah lahir. Dan target selanjutnya adalah ibu dan kakak kandungnya sendiri. Taktiknya sama guys kayak 2 korban sebelumnya. Kasih obat tidur ke ibu dan juga kakaknya. Dan waktu mereka tidur, matanya nih diculek lagi pakai peniti. Dan mereka pun menjadi buta. Gila ya, bisa-bisanya loh dia nih ngerjain orang tua dan kakaknya sendiri. Ih, nusuk lagi pakai peniti. Itu tuh kayak aduh bener-bener gak punya rasa. Bahkan ya guys, waktu ibu sama kakaknya ini lagi dirawat di rumah sakit, Lediom berusaha untuk meracuni infus kakaknya. Untungnya
kakaknya selamat dan gak terjadi apa-apa. Tapi karena hal itu, Ledium jadi marah karena dia gagal dapat asuransi kematian kakaknya. Dan dia pun memikirkan cara lain, yaitu menjual apartemen ibunya. Pokoknya gimana caranya, Ledium nih berhasil meyakinkan ibunya untuk menjual apartemennya. Dan dia pun berhasil mendapatkan cuan lagi yang dia gunakan untuk hedon lagi. Tapi habis itu ditanyainlah sama ibunya, uang yang kemarin jual apartemen mana? Ditanya kayak gitu, kesel si Ledium ini guys. Saking keselnya, Ledium memutuskan untuk ngabisin keluarganya. Dengan cara apa guys? Dengan cara membakar apartemen baru keluarganya. Wah gila, gak habis pikir kan? Ada aja gitu, kepikiran banget ngebakar apartemen, ngebakar tempat tinggal keluarganya. Terus Ledium ini beraksi membakar apartemen keluarganya waktu mereka lagi tidur. Untungnya semua keluarganya selamat walaupun adiknya mengalami luka bakar yang cukup serius. Karena kejadian ini keluarganya udah mulai curiga. Nah Ledium pun kabur tapi dia nggak punya tempat tinggal guys. Akhirnya dia numpang di rumah mantan babysitter anaknya yang bernama Miss Kang. Dan dikasih tumpangan lah guys sama Miss Kang ini karena dia kasihan Ledium adalah single mother dan gak punya tempat tinggal. Tapi setelah 1 bulan numpang, bukannya makasih, tanpa alasan apapun Ledium membakar apartemennya Miss Kang yang mengakibatkan suami Miss Kang meninggal dunia karena luka bakar. Coba bayangin guys, air susu dibalas dengan air tuba ini mah. Beberapa bulan kemudian, Ledium ditimpa masalah lagi. Anaknya menderita penyakit kulit Kawasaki yang membuat dia harus mengeluarkan uang banyak untuk pengobatan anaknya. Karena dia udah gak punya uang lagi, Ledium akhirnya mencari target baru. Nah, karena dia udah gak punya siapa-siapa lagi, target barunya kali ini adalah pasien rumah sakit yang sama. Jadi dia mencuri kartu kredit. Jadi dia mencuri kartu kredit dari pasien tersebut. Kartu kreditnya emang dipakai untuk pengobatan anaknya. Tapi nggak cuma itu aja guys. Dipakai buat hedonnya dia juga, beli-beli kebutuhan dia, pakaian, terus party, beli-beli minuman alkohol, pokoknya gitulah. Walaupun udah dirawat sama dokter, anak Ledium akhirnya meninggal karena penyakit Kawasaki itu. Tapi ada kecurigaan kalau anaknya ini dibunuh sama Ledium. Karena penyakit Kawasaki adalah penyakit yang mudah disembuhkan. Nah udah kan, setelah anaknya meninggal, Ledium tuh balikin kartu kredit ke orang yang punya. Karena ya udah ketahuan juga yang namanya pemakaian kartu kredit gampang banget di tracking. Tapi waktu ketahuan, dia memberikan alasan-alasan yang membuat orang lain tersentuh. Dia bilang, kartu kredit ini saya pakai untuk pengobatan anak saya dan juga membeli kebutuhan-kebutuhan lain anak saya. Mendengar hal tersebut, pemilik kartu kredit ini merasa kasihan dan entah gimana caranya, pemilik kartu kredit ini mengajak Ledium ke rumahnya. Nah, kalian bisa tebak kira-kira apa yang dilakukan sama Ledium di rumah pemilik kartu kredit ini? Pemilik kredit card itu dibuat buta dengan cara yang sama kayak korban-korban sebelumnya. Udah kan, pemilik kartu kredit ini pun akhirnya dirawat di rumah sakit. Nah, karena Ledium nih takut aksinya ketahuan, dia pengen membunuh pemilik kredit card tersebut dengan membakar satu rumah sakit. Ini emang agak lucu sih guys, dia mau membunuh wanita itu tapi membakar satu rumah sakit. Nah waktu Ledium mau memulai aksinya, dia terekam CCTV rumah sakit. Akhirnya Ledium pun tertangkap. Penangkapan Ledium terjadi pada April 2005 dan setelah diinterogasi ketahuan semua boroknya guys. Apa yang dia lakukan semuanya ketahuan. Ngebunuh, membuat buta, sampai membakar. Nah waktu ditanya sama polisi kenapa dia melakukan semua hal itu, Ledium memberikan alasan kalau dia ini ketergantungan obat-obatan terlarang atau narkoba. Tapi
Waktu Lediom tes urin dan juga tes darah, hasilnya semua negatif. Gak ada campuran obat-obatan terlarang di dalam tubuhnya. Udahlah, dia ketahuan bohong. Habis itu dia bilang lagi kalau dia ada kelainan penyakit jiwa untuk mengurangi masa hukumannya dia. Tapi ketahuan lagi guys kalau dia bohong. Karena setelah melakukan tes kejiwaan, hasilnya juga negatif. Dia nggak punya penyakit kejiwaan. Tapi setelah dilakukan tes psikopat, Lediom mendapatkan nilai sempurna. Dari 40 pertanyaan, Lediom berhasil menjawab semua pertanyaan yang mengindikasikan kalau dia adalah psikopat sejati. 전부 만점이죠. 씨 같은 경우에 굉장한 거죠. 그러니까 희귀한 케이스죠. Dan waktu diinterogasi, Lediom tidak memberikan ekspresi bersalah sama sekali, cuma mengakui dengan lancar semua perbuatannya dan bilang kalau dia nggak ada pilihan lain. Bener-bener ciri-ciri psikopat sejati guys. Nah, dari 2 kematian suaminya dan keluarganya yang buta, Lediom berhasil mengumpulkan uang hampir 600.000 dolar. Dan ternyata Lediom ini adalah mantan broker asuransi. Jadi dia tahu betul guys, pada saat itu uang asuransi terbesar di Korea Selatan didapatkan dari kematian, kebutaan, dan juga kebakaran. Dan 3 hal itu yang dia lakuin guys. Oke guys, itulah tadi cerita psikopat cantik dari Korea Selatan bernama Lediom. Dan menurut aku, kisah Lediom ini benar-benar mengajarkan kita untuk tidak langsung percaya dengan orang cantik atau ganteng, baik hati, bermulut manis. Karena bisa jadi orang itu hatinya busuk. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys tentang cerita Lediom ini? Langsung aja kasih pendapat kalian di komen. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, langsung aja share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye.